Salam jumpa Sobat Yongki di mana saja Anda berada. Kita kali ini hadir kembali di ruang Anda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu praktisi hukum. Beliau adalah Pak Andi Asmuruf. Salam jumpa Pak Andi. Salam. Ya, apa kabar Pak Andi? Baik, saya sementara menjadi hakim di Pengadilan Kelas 1A Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya baru melaksanakan tugas, baru memasuki 5 bulan. Saya karena pengaruh dosen saya, dia pengajar saya dan semester 5 dia ikut tes hakim. Lalu dia kembali mengajar, selalu terus dia bicara. Jadi ada pikiran saya ini harus jadi hakim ini. Jadi selalu di kelas begitu dia mengajar, ya dia sampaikan jangan kalah bersaing. Motivasi Pak Andi untuk ya, sekalipun dia bilang begini, kita sekolah swasta, jangan kita kalah bersaing dengan UGM. Dan kenapa Bapak bisa lulus, dia bilang begitu. Pertamanya selesai dari Jogja datang ke sini, saya calon anggota DPR dulu Partai Buruh Nasional itu Provinsi Papua waktu itu. Kenapa ikut partai politik? Apakah memang karena tidak ada tempat bagi Pak Andi sehingga Pak Andi akhirnya untuk bisa terlibat itu menjadi kader politik begitu? Itu saya coba-coba saja. Coba Karena pas datang tidak ada pekerjaan, tidak ada ini. Aku masih muda, aku bisa calon saya. Ini kan masih reformasi. Mau dapat tidak kan tidak jadi masalah. Tapi itu pun saya tidak gunakan uang juga. Sekarang kan orang masuk ini kan rame-rame menggunakan. Tidak ada zaman itu. Jadi saya calon tadinya kan harus kabupaten, tapi karena teman-teman saya dari Jogja ini Pak Jemi Ompere dan lain ada di provinsi, maka mereka minta saya harus naik calon ke provinsi. Tapi saya tidak mendapat suara di Sorong ini. Nah. Apakah mungkin karena Pak Andi berpindah-pindah itu ya? Tidak juga. Jadi memang saat itu hanya coba saja saya itu. Kalau seandainya waktu itu tembus katakanlah bisa masuk ke DPR, berarti Anda tidak menjadi seorang hakim gitu? Seperti ini Tuhan, dia bilang bukan kau jadi DPR, kau harus jadi hakim. Itu. Jadi satu keyakinan? Ya. Dulu waktu masih Anda kuliah di Jogja, Anda terlibat banyak sekali organisasi. Oh ya, apa banyak. saja yang kira-kira Pak Andi? Forum Komunikasi Putra Indonesia, itu seluruh mahasiswa Indonesia ini kumpul di Jogja, itu saya salah satu. Orang Papua pertama yang belajar di situ. Saya, bukan siapa-siapa. Baru saya rekrutmen orang-orang Papua lain masuk. Terus saya juga kawasan Forum Indonesia Timur. Ya, di kampus, Senat, saya juga terlibat. Organisasi lokal ya, IPMIRJA, Ikatan Mahasiswa Papua. Berjuang asrama mahasiswa, organisasi itu lalu kita memperjuangkan itu, lalu sekarang dapat kos-kosan atau disewa. Sekarang pemerintah belum mampu membangun definitif atau dikatakan untuk pemerintah Kabupaten Sorong, kota Kabupaten Sorong di Jogja belum ada saat itu. Banyak juga perjuangan Pak Andi bahkan sampai bisa berjumpa dengan menteri, bisa berjumpa dengan presiden. Itu bagaimana caranya? Ini pertama ya, saya ini kalau mau lihat dalam pekerjaan dan kedudukan saya sudah oke. Persoalan Papua ini banyak yang membuat saya jadi pusing. Sebagai praktisi, saya pahami betul persoalan Papua dalam konteks konstitusi. Jadi istilah saya sering sampaikan ke tim yang ikut saya, mari kita menjaga dan mengawali konstitusi. Ini berkat untuk kita orang Papua, harus kita jaga. Kita bicara masalah isu-isu pemekaran. Ketika waktu itu Irian Jaya masih satu, kemudian ada pemikiran bagaimana memekarkan Irian Jaya ini menjadi Irian Jaya Barat. Anda salah satu ikut di dalam itu? Ya, benar sekali. Bisa diceritakan Pak Andi? Saya dan bersama Pak Jimmy Ji, dia punya krisis center itu, dan saya adalah Somafa, ketua tim Somafa, Sorong, Fakfak, dan Manokwari. Kita bukan memperjuangkan itu pemekaran, tapi
itu pengaktifan, bahasanya pengaktifan, bukan pemekaran. Kenapa disebut pengaktifan? Karena itu sudah dibentuk undang-undangnya. Lalu karena persoalan situasi Papua saat itu adalah orang Papua minta untuk merdeka, lalu dibending, istilahnya dibending. Nah, kita hanya ke sana untuk minta diaktifkan kembali. Jadi bukan kita berjuang pemekaran, bukan itu. Kalau pemekaran itu ya sekarang seperti Papua Barat Daya, kabupaten-kabupaten yang lain, itu. Karena ini sudah terbentuk undang-undangnya. Ini kan ada tarik-menarik begitu. Tarik-menarik dalam artian ada yang pro, ada yang juga kontra begitu. Benar, karena situasi politik waktu itu Papua ini kan diduduki. Orang Papua mendesak untuk harus pisah dari NKRI. Lalu kita lakukan kajian. Itu baru kami dibiayai. Waktu itu ada di kelompok yang mana? Saya berada dalam Undang-Undang 45, dalam arti meminta pemekaran. Oh, tetap ya. Andi menginginkan Irian Jaya itu pada waktu itu harus dibagi. Nah, bagi. Kita sudah menghadirkan betul Papua Barat itu. Mengaktifkan kembali. Orang mengatakan ini tim 315 adalah tim pahlawan pemekaran begitu. Bukan, pahlawan pengaktifan kembali. Undang-undang sudah terbentuk, Undang-Undang 4599 itu sudah terbentuk. Hanya persoalan politik situasi Papua. Nanti muncul gagasan untuk mengaktifkan kembali itu adalah status Papua Barat ini sementara. Ya, betul. Kenapa dia masih jalan? Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dia menggunakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 keadaan hikual. Dia keluarkan namanya Perpu nomor 1 tahun 2008. Masih berjalan. Tapi itu kan Perpu bukan menjadi jaminan. Provinsi tidak bisa dibentuk dengan Perpu. Provinsi Irian Jaya Barat pada waktu itu dengan payung hukum itu dari mana kira-kira kepercayaan itu? Iya, karena awalnya dia sudah ini setelah sudah ada ya. Sudah ada, lalu konflik itu dibangun oleh Gubernur Papua Induk dengan Gubernur DPRP bahwa ini sudah ada Otsus, kenapa harus melahirkan itu lagi? Ada lagi Keinginan untuk memekarkan daerah otonomi baru yaitu yang disebut dengan Papua Barat Daya. Anda melihat apakah ini bisa begitu? Karena perjuangannya sudah cukup lama tapi ini tidak membuahkan hasil sampai sekarang. Papua Barat Daya dia lahir perjuangan lewat aspirasi Otsus. Undang-undang Otonomi Khusus untuk Tanah Papua nomor 21 tahun 2001, khususnya pasal 76, mengatur tentang pemekaran di Papua. Daerah kekhususan. Jadi pemerintahan di Indonesia ini ada pengakuan secara sistem ketatanegaraan itu ada 5. 2 daerah istimewa yaitu Aceh dan daerah istimewa DIY. Dan 2 daerah khusus yaitu Papua dan DKI, dan 1 pemerintahan umum. Status kenapa kami berjuang melalui Otsus? Karena dasar hukumnya putusan MK, kekosongan hukum Papua Barat, sehingga kami harus menggunakan pasal 76 Undang-Undang Otsus. Otsus itu menyampingkan itu hak keistimewaan. Siapapun yang mau melawan itu konstitusi tidak bisa. Di pasal ini hanya syaratnya, persyaratan itu untuk memekarkan provinsi di tanah Papua hanya 2. Persetujuan MRP dan DPRP Papua. 2 itu saja? 2 persyaratan utama. Tapi selama ini orang melihat bahwa ada kepincangan-kepincangan yang dilakukan oleh MRP. Dan hak yang digunakan oleh kami rakyat yang sekarang berjuang ini adalah diatur oleh bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 huruf A dan huruf B. Rakyat yang memekarkan provinsi, haknya diatur secara jelas dalam konstitusi. Kami tidak menyimpan, itu konstitusi. Kami menjaga dan mengawali konstitusi kami, hak kami orang Papua. Karena apa? Merubah undang-undang Otsus hanya di Indonesia. Saya baca, siapapun warga negara silakan baca. Daerah khusus istimewa hanya Papua memiliki keistimewaan sendiri. Pasal 77 dan pasal 1 huruf B. Bicara tentang DOB Papua Barat Daya, bagaimana bisa dimekarkan? Akan dimekarkan, bukan tidak bisa. Itu redesign nasional. Tapi kan kenyataan sampai sekarang, sampai moratorium juga terjadi, tidak ada. Karena kepentingan politik orang Papua, maka saya sekarang saat ini saya menghimbau generasi Papua, intelektual Papua, mari, hakmu ada di Otsus. Negara kasih
Jadi Pak Andi sangat yakin bahwa ini mengapa Papua Barat Daya ini tidak dimekarkan atau belum dimekarkan itu karena ada masalah politik di dalam. Papua Barat Daya tetap dimekarkan. Dari mana? Siapa yang katakan Papua Barat Daya tidak dimekarkan? Dari Jakarta kan juga mengatakan bahwa ini secara administrasi belum lengkap, makanya Jakarta siapa yang menyatakan itu? Sedangkan semua hanya Jakarta melalui sistem administrasinya, kita sudah ketemu dan bicara. Persoalan Papua bukan hanya satu. Bahkan kami sementara diberikan tugas oleh pemerintah, Papua Barat Daya itu sudah jadi. Sekarang menggarap pada namanya Komite Nasional Perdamaian Papua Indonesia. Ya. Yang sementara kami sudah ajukan oleh pemerintah dan pemerintah yang minta kami menyelaksanakan. Papua Barat Daya tetap jalan. Tetap jalan, tapi kan strategi nasional bangsa, bukan persoalan politik praktis. Tapi untuk pengakuan itu kan harus ada rekomendasi dari Provinsi Induk. Dasar hukumnya dalam hal ini kan Papua Barat Nggak ada urusan. tidak ada. Di pasal 76 di Undang-Undang Otsus tidak mengharuskan harus ada gubernur keluarkan rekomendasi. Jadi tidak perlu menunggu Ya, lagi. karena undang-undang kekhususan. Ada yang juga mengatakan bahwa perjuangan Papua Barat Daya itu ada beberapa versi dari beberapa kelompok. Pak Andi termasuk versi yang mana nih kira-kira? Saya konstitusi Otsus. Saya tidak bicara sama siapa, kelompok siapa tidak. Di negara ini keluarkan. Papua Barat Daya itu satu tim saja. Jadi Pak Andi yakin itu bisa tercapai begitu ya? Bukan tercapai, sudah. Sudah tercapai. Kapan kira-kira Pak Andi realisasinya? Tunggu pemerintah. Itu redesign nasional. Itu 23 provinsi di Indonesia. Pemekaran itu sampai dengan 2025. Saya minta Papua diselesaikan itu satu persatu dalam konstitusi. Ya. Dialog Papua itu sudah diatur di Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 45, pasal 46, pasal 47. Ya. Jadi kalau di luar itu dianggap itu makar. Sesudah negara akui itu, Anda tinggal bagaimana orang Papua memainkan itu dalam regulasinya. Baik, Pak Andi terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini Pak Andi akan kembali untuk bertugas menjadi seorang hakim lagi begitu ya? Ya. Dan ingat, saya terpanggil. Ya. Saya prihatin terhadap Papua dari konstitusi, penyimpanan orang Papua terhadap undang-undang yang dikasih negara ini sejak tahun 62 sampai dengan saat ini. Siapa yang berjuang? Yang kedua, Menurut undang-undang apa? Ya. Ini kan penipuan pada rakyat. Ya, Seharusnya kan bicara Papua Barat Daya itu lahir melalui undang-undang apa? Ya. Otsus atau 32? Terima kasih pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Andi Asmuruf yang membagi pengalaman beliau kepada kita semua.